Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngulik Horor. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Wisma Sugi. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan keselamatan dalam membacakan cerita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan seperti apakah kisah selengkapnya? Ini dia Ngulik Horor. Pagi pun tiba, burung bersiulan. Angin sepoi-sepoi mengembuskan udara yang begitu segar, memendam ingatan akan kejadian semalam. Seakan-akan hari ini adalah hari baru bagi mereka dan pegawai Wisma. Pagi ini sepertinya akan jadi awal hari yang baik bagi mereka. Tidak ada hal-hal janggal yang membuat mereka ketakutan dan merasa khawatir. Satu persatu dari mereka bersiap-siap untuk pergi bertugas yang diberikan kampus kepada mereka. Setelah itu mereka sarapan pagi bersama dengan Mbak Leni dan pegawai lainnya. Semuanya tampak seperti tidak ingat kejadian semalam dan sebelumnya. "Rik, ambilin pisang Rik," ucap Lestari kepada Erik. "Nih Nyet," ucap Erik. Monyet. Lekek gerak," sewot Lestari. Sorry, lagian pagi-pagi udah makan pisang, kayak monkai aja," ucap Erik. "Ye, gimana gue? Yang makannya juga gue. Kenapa lo yang ribet sama gue?" ucap Lestari sambil mengucapkan guenya dengan meledek Erik. Gumam Erik. Sudah, janganlah kalian bertengkar, meninggal jogol bau," ucap Dito. Sama bae bego," sontak kompak Ardi, Riko, Erik, Lestari, Manda, Ayu dan Maya. Kecuali Jody. Jody memang pendiam. Dia hanya tertawa saja. Sudah, gak baik berisik di depan rejeki," ucap Mbak Leni. Di sisi lain, selesai makan mereka bergegas pergi ke tempat tugas mereka. Mereka menjalani hari ini dengan senang tanpa ada gangguan mistik apapun. "Anak-anak, hari ini cukup sampai di sini saja, karena para pegawai akan menghadiri rapat di balai desa," ucap kepala acara di tempat itu. "Baik Pak, terima kasih," ucap Dito dan kawan-kawan. Mereka akhirnya pulang, tapi tidak langsung pulang ke Wisma. Mereka mampir dulu ke tempat makan untuk menghabiskan waktu siang mereka. "Nih, sini aja tempatnya," ucap Maya. "Aku nggak mau dekat Erik malas akunya. Ayo tuker deh, ayo," ucap Lestari. "Ye, siapa juga yang mau dekat sama kamu?" ucap Erik. Perang ini mah," ucap Dito. "Mbak, mau pesan," ucap Riko memanggil salah satu pelayan. "Iya, mau pesan apa Mas?" "Tuh, pesan apa?" tawar Riko kepada yang lain. "Mbak, kalau pesan WhatsApp ada?" tanya canda Ardi. "Ada Mas, ada. Saya mau dong Mas," ucap ngawur Mbak pelayan. "Ye, Mbaknya kenapa sih Mbak?" tanya Luna. "Mungkin mbaknya naksir Ardi kali," ucap Jody.
ganteng banget. Mas, boleh minta foto mas? Boleh ya mas? Ucap mbak pelayan. Boleh. Ucap Ardi. Gih, sini aku fotoin kak. Ucap Dito. Udah ya mbak, kita mau pesan makanan. Ucap Ardi. Aku mau pesen espresso sama cheesecake. Ucap Ayu. Aku samain aja. Ucap Manda, Maya dan Luna. Aku pesan orange juice sama ini. Idih, namanya kok gini ya? Bolu ganjen. Ucap Riko. Aku mau orange coffee dan brownies coklat pakai es krim yang banyak ya mbak. Ucap Dito. Kalau aku samain aja sama Dito. Ucap Ardi. Kalau aku lemon tea sama nasi kebuli mbak. Ucap Jody. Lapar ya Jod? Tanya Luna. Iya nih. Ucap Jody. Kalau aku jus alpukat pakai es krim A. Ucap Erik dan Lestari secara bersamaan. Batuk sindir Riko kepada Erik dan Lestari. Mereka makan sembari bercanda, ngobrol, obrolan kosong. Ya biasalah, anak muda zaman sekarang. Di sisi lain, waktu menunjukkan pukul 5:09. Mereka bergegas pulang ke Wisma. Setelah sampai, mereka tidak langsung masuk ke kamar, tapi mereka kumpul di ruang tengah sembari menonton TV. Kalian udah pulang? Gimana? Capek nggak hari ini? Tanya Mbak Leni. Mbak, udah mbak. Sebenarnya tadi kita pulang lebih awal karena petugasnya pada mau rapat di balai desa. Tapi karena masih siang, kita pergi dulu ke kafe buat nongkrong mbak. Biasa mbak, anak milenial. Ucap Erik. Milenial itu apa sih Rik? Tanya polos Luna. Anak milenial itu ya kayak kamu dan kita. Jawab Riko. Ih, kan aku mah anak bapak Suwandi sama Ibu Linda. Ucap Luna. Bukan itu. Ucap si Ayu. Jadi sebenarnya kita itu bersaudara. Sebenarnya ibu kita itu namanya milenial. Hah? Berarti Milea dong. Juga itu saudara kita. Ucap polos bego Luna. Bodoh ah, susah ngomong sama kertas kosong mah. Ucap Erik. Sudah, kalian ini gak pagi gak siang, gak sore gak malam, berantem aja. Ucap Mbak Leni. Sementara di sisi lain, malam pun tiba. Semuanya berada di kamar masing-masing. Tapi hendaknya para lelaki bosan di kamar. Jadi mereka pergi ke ruang tengah. Karena suara berisik, para lelaki yang sedang memainkan permainan di ruang tengah. Para perempuan penasaran dan mau ikut main. Mereka pun semuanya bermain bersama Unus Taku. Tiba-tiba sesuatu terjadi pada Lestari. Lestari mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Dia pun meringis kesakitan di kepalanya. Lestari, kamu kenapa? Panik Luna. Sakit, tolong, sakit. Jeritan Lestari. Tiba-tiba Mbak Leni datang bergegas menghampiri dan mencari tahu apa yang terjadi dengan Lestari. Mbak Lestari kenapa mbak? Ini bukan penyakit biasa. Lalu dia kenapa mbak? Tanya Luna. Lestari terkena sihir tenung. Ucap Mbak Leni. Sihir tenung? Apa itu mbak? Tanya Erik dengan cemas. Sihir tenung sangat berbahaya. Jika tidak ditangani sebelum matahari terbit, sihir ini bisa membuat korban sakit kepala, muntah darah, perut yang sangat mulas, dan demam yang sangat tinggi, yang bisa membuat korban kehilangan nyawa. Jelas Mbak Leni. Lalu, sekarang kita harus bagaimana mbak? Tanya Erik. Dito, tolong ambilkan kotak kalung jaga sakti di kamar mbak. Cepat. Ardi, Jody,
petikan daun bidara di halaman depan beserta tangkainya, cepat! Yang lainnya cepat baca ayat Yasin. Jangan berhenti sebelum Mbak bilang berhenti, lugas Mbak Leni. Lestari dibaringkan tepat di tengah ruangan. Nih mbak kalungnya mbak, ucap Dito. Mbak Leni pun memakaikannya di leher Lestari, berharap akan meringankan sakitnya. Satu persatu gejala sihir itu menjalar di tubuh Lestari, sampai pada saatnya gejala demam pada Lestari. Bukan hanya temannya yang membantu untuk menetralkan sihir itu, pegawai yang lainnya pun ikut membantu. Bahkan hantu-hantu itu di ruangan mencegah datangnya energi negatif yang masuk ke wisma itu. Karena pada saat keadaan seperti itulah energi negatif dengan mudahnya masuk ke tubuh Lestari. Suasana menjadi tegang. Mbak Leni segera menumbuk halus daun bidara yang dipetik Ardi dan Jody, dan sebagian laginya dibiarkan dengan tangkainya. Daun bidara yang sudah halus dioleskan ke kening Lestari, perutnya, lehernya, dan airnya dipakai untuk memijat bagian-bagian yang sensitif dengan energi mistik. Kita hanya tinggal berdoa saja, ucap Mbak Leni mengajak ke semuanya. Iya mbak, semoga Lestari cepat pulih, cemas Erik. Semuanya pun berdoa dengan sangat lantang. Tetapi Lestari semakin histeris, sangat histeris, membuat teman-temannya menangis karena merasa kasihan melihat Lestari kesakitan. Lestari tiba-tiba berdiri dan mengatakan, "Kalian semua menghentikanku, tapi setelah aku mengambil raga anak ini," ucap jin yang merasuki Lestari. "Kamu tidak bisa mengambil anak ini. Kamu harus melangkahi aku dulu," ucap Mbak Leni. Tiba-tiba jin itu membawa Lestari terbang. "Panggilkan Ustadz Kasim dan Kiai Ahmad. Beritahu beliau, aku butuh bantuan beliau. Cepat," ucap Mbak Leni kepada pegawai yang lainnya. Mbak Lestari mbak," ucap Ayu sembari menangis. "Kalian tenang, Mbak akan selesaikan semua ini. Dia diguna-guna oleh perempuan laknat yang sakit hati pada Lestari. Kalian perlu temukan kalung berbentuk bintang, pin berbentuk segitiga, dan sihir hitam yang dipakai Lestari di antara barang Lestari lainnya. Jika kalian sudah temukan itu, kalian harus hancurkan itu untuk membunuh jin itu, dan menghancurkan sihir juga pengirimnya. Cepat!" lugas Mbak Leni. Sementara teman-temannya mencari benda yang dikatakan Mbak Leni, Pak Anto menghampiri Pak Ustadz Kasim dan Kiai Ahmad. Kebetulan mereka baru selesai pengajian di masjid sekitar. "Assalamualaikum Pak Yai, Mbak Leni butuh bantuan Pak Ustadz dan Pak Kiai. Keponakan Mbak Leni terkena sihir Pak Ustadz," ucap Pak Anto. "Waalaikumsalam," jawab Pak Kiai dan Pak Ustadz. "Ya sudah, ayo antar kami ke sana," ucap Pak Ustadz. "Mari Pak Ustadz," ajak Pak Anto. Di sisi lain, sementara itu Mbak Leni terus mengejar dan mencari keberadaan Lestari yang dibawa jin itu. Tapi anehnya mengapa jin itu tidak mendekati ruangan tempat perempuan sugih yang Mbak Leni pasung. "Lestari, Lestari, Lestari, di mana kamu Lestari?" ucap Mbak Leni. "Mbak," panggil Lestari. "Lestari, kamu kok?" heran Mbak Leni. "Tenang Mbak, ini hanya raga sukma Lestari saja. Setelah jin itu keluar, Lestari akan kembali lagi seperti semula," ucap Lestari. "Syukurlah," ucap Mbak Leni. "Mbak, kelemahan jin itu ada di dadanya. Tusuk dadanya dengan baca ayat kursi sembari memejamkan mata, dan Mbak tusuk dadanya seolah-olah pisau ada di tangan Mbak," ucap Lestari. Kemudian disusul cahaya yang membuatnya menghilang. "Baiklah, Mbak akan menyelamatkanmu Lestari," ucap Mbak Leni.
Sementara itu teman-temannya masih mencari barang yang dikatakan Mbak Leni. Erik seketika menemukan buku hariannya dan Erik pun membacanya. Erik pun yang membacanya sangat sedih dan merasa bersalah pada Lestari. Dito yang melihat Erik menangis langsung menghampiri dan melihat serta membaca apa yang dibaca Erik. Lalu Dito mencoba menenangkan Erik. Yang lainnya pun ikut serta menenangkan Erik yang sedang menangis. Aku nggak tahu kalau Lestari itu ternyata baik sama aku, ucap Erik sembari menangis. Memang Lestari itu sangat sayang sekali sama sahabatnya, terutama kamu, Rik, ucap Manda. Dia selalu saja membicarakanmu, ucap Maya. Tapi yang aku anehkan, Lestari suka membicarakanmu. Tapi saat kalian dipersatukan dimanapun, kalian selalu bertengkar, ucap Luna. Ya sudah, Erik, kalau kamu sayang Lestari, kamu bantu kami mencari barang-barang itu dan menghancurkannya agar Lestari kembali lagi, ucap Dito. Seketika momen sedih itu diabaikan Erik. Dia mempunyai semangat dan keteguhan yang kuat untuk menyelamatkan sahabatnya. Di sisi lain, Assalamualaikum. Ada apa, Mbak? Ucap Kiai Ahmad. Waalaikumsalam. Akhirnya Pak Ustadz datang, ucap Mbak Leni sembari menjelaskan semuanya serta kelemahannya. Sampai pada halaman depan wisma, jin itu memberanikan diri menghadapi para pengganggu baginya. Hai kamu, jangan ganggu aku, ucap jin itu. Kita tidak akan mengganggumu kalau kamu tidak mengganggu anak ini, ucap Pak Kiai. Hahaha. Anak ini yang membuat tuanku sakit hati dengannya. Maka dari itu dia kena teluh, ucap jin itu. Hanya gara-gara itu saja. Bodoh sekali tuanmu, ucap Pak Ustadz. Pak, kita mulai saja, Pak, ucap Mbak Leni. Mbak Leni, Pak Ustadz Kasim, dan Kiai Ahmad memulai melumpuhkan jin itu. Dilantunkannya ayat kursi 3 kali. Sementara itu teman-temannya sudah menemukan barang tersebut dan menghancurkannya saat itu juga. Momen Mbak Leni dan teman-temannya berbarengan, dan itu sangat membantu sekali untuk mempercepat pemulihan Lestari. Ayat kursi selesai dilantunkan. Ditancapkannya pisau dalam bayangan Mbak Leni, Pak Ustadz, dan Pak Kiai ke dada jin itu. Angin gemuruh, turun hujan yang sangat deras dan petir yang sangat keras. Di sisi lain, setelah beberapa saat, semua itu berhenti dan Lestari kembali ke tubuhnya. Tapi Lestari lemas, dia terbaring di tanah. Mbak Leni menghampiri dan memeluk Lestari sembari menangis bahagia karena telah menyelamatkan ponakan kesayangannya. Teman-temannya pun keluar untuk melihat keadaan setelah semuanya selesai. Erik berlari menghampiri Lestari dan memegang erat tangan Lestari. Lestari, maafin aku. Aku udah kasar sama kamu, ucap maaf Erik. Iya, aku udah maafin kamu, Rik. Kamu baca diari aku ya? Tanya Lestari dengan sangat lemah. Maaf, tadi nggak sengaja, ucap Erik. Nggak sopan, ucap Lestari. Di sisi lain, cepat, bawa Lestari ke dalam. Di luar dingin. Berikan dia teh hangat yang dibacakan ayat-ayat suci, ucap Pak Kiai Ahmad. Lestari dibawa masuk oleh teman-temannya. Semuanya membaik. Hantu di wisma itu pun ikut senang karena telah membantu. Di sisi lain, pagi ini sangat cerah dan sangat cerah, seakan-akan menggambarkan kata-kata dari R.A. Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Hari ini mereka izin sehari karena kejadian semalam.
Semalam itu bagi mereka suatu kejadian pertama kali yang mereka alami, dan mereka tidak ingin lagi merasakannya. Semuanya berkumpul di ruang tengah, sembari berbincang-bincang layaknya sebuah keluarga. "Hai hai hai," panggil Erik ke semua temannya. "Apaan?" jawab Ayu. Hai Tayo, dia bis kecil ramah." Candaan Erik. "Gak lucu Rik," ucap Ayu. Memang pagi ini serasa baru bangun dari tidur. Semuanya belum sepenuhnya sadar. Mungkin karena kejadian semalam. "Mbak, apa bunga yang waktu itu ada hubungannya dengan kejadian semalam?" tanya Lestari. "Ada, itu dari perempuan itu," jawab Mbak Leni. "Oh, untung aja ada kalian. Kalau enggak, aku udah dibawa sama jin itu," ucap terima kasih Lestari kepada teman-temannya dan pegawai Wisma. "Iya, sama-sama. Kan kita udah anggap kamu seperti saudara kita sendiri," ucap Dito. Tahu nggak?" ucap Luna. "Apaan?" tanya Riko. "Lapar," ucap Luna. Makan tuh meja, enak tuh rasa coklat," ucap kesal Maya. "Ya udah, kita pesan makanan online aja. Mau makan apa kalian?" tanya Ardi. "Aku ketoprak aja," ucap Luna. "Yang lainnya mau pesan apa?" tanya Ardi. "Samain aja Kak," ucap Erik. Aku mah enggak. Aku pesan apa ya? Makanan Korea aja deh," ucap Ayu. Tukang K-pop mah gitu," ucap Riko. K-pop katanya. Katrok kamu mah. K-pop bukan K-pop. Gagang panci," ujar Ayu. "Aku juga bedain. Aku cuman pingin watch aja sama jus alpukat," ucap Jody. "Wih, anak 4 sehat 5 sempurna nih," ucap Maya. "Terus kamu apa Dito?" tanya Ardi. "Samain aja sama kakak," ucap Dito. "Mbak, sama yang lainnya mau pesan apa?" tanya Ardi. Mbak juga ditawarin tah?" tanya Mbak Leni. "Ya iyalah Mbak, masa enggak? Gak sopan kalau gak ditawarin mah," ucap Ardi. "Ya udah, pesen yang paling banyak dipesan aja," ucap Mbak Leni. Dan pegawai yang lainnya pun ikut setuju. "Oh, siap," ucap Ardi. Setelah menunggu lama, akhirnya makanan yang mereka pesan datang juga. Semuanya punya makanan masing-masing. "Hai guys, halo semua. Pagi ini aku libur. Jadi sekarang aku mau mukbang nih guys. Selamat menikmati," ucap Ayu sembari live streaming di ponselnya. Biasa, anak alay," ucap Riko. Biasanya bilang, biasa, anak durhaka," tanya Dito ke Riko. "Beda sekarang mah Dit, kan lagi alay tuh," jawab Riko. "Sorry ya guys, biasa ada gangguan gitu. Maaf ya, suaranya agak bising, karena ada, ya biasalah, yang suka muncul di live aku. Siapa?" ucap Ayu. Mbak Leni dan yang lainnya hanya bisa tertawa. Sementara di sisi lain, hari demi hari mereka jalanin sampai tugasnya pun selesai. Dan mereka memutuskan untuk liburan hanya di sekitar Wisma, karena di sekitar Wisma pun berasa tempat wisata. Tahu nggak? Pas upacara penutupan, ada yang minta foto ke aku tahu, ucap Erik. Iya, mungkin buat buronan, ucap Manda. Beneran? Emang ya orang ganteng tuh beda, ucap Erik dengan percaya diri. Halo, ucap Riko. Jalan-jalan yuk, muterin Magelang kek, ajak Jody. Yuk. Di sisi lain, "Mbak, kita mau jalan-jalan dulu ya," pamit Dito.
Mbak ikut aja yuk, yang lainnya juga buat memandu, ucap Lestari. Iya, ayo Mbak. Pak ikut yuk, ajak Dito. Ya udah, kami siap-siap dulu, ucap Mbak Leni dan yang lainnya. Mereka pun pergi jalan-jalan mengitari kota Magelang. Mereka sangat senang. Mobil yang mereka tumpangi sepertinya mobil paling berisik di antara yang lainnya. Memang persahabatan mereka itu sangat kuat, dan mereka sudah mengenal lebih satu sama lain. Jadi gak heran kalau mereka disangka bersaudara. Sementara di sisi lain, jalan-jalan pun akhirnya selesai. Mereka pulang ke Wisma untuk beristirahat. Gila, tadi seru banget boy, ucap Maya. Yoi, seru ya guys, ucap Manda dengan logat Jawa. Ih, jadi medok gini atau kamu? Tanya Luna. Biarin, tadi pas makan meja sebelah tuh, sumpah aku pengen culik bayinya, ucap Erik. Erik! Teriak kesal dan marah semua orang ke Erik. Kamu sadar gak ngomong apa? Tanya Lestari. Dito, Jody, ambil kotak kalung waktu itu, cepat, ucap Mbak Leni. Iya Mbak, iya, jawab Jody dan Dito. Aduh, maaf, aku lupa kalau kata itu dilarang. Duh, gimana nih? Ucap ketakutan Erik. Tenang, ucap santai Mbak Leni. Nih Mbak kalungnya, ucap Dito. Ambil semuanya satu, ucap Mbak Leni. Perasaan waktu itu satu kok jadi banyak Mbak, tanya Lestari. Sebenarnya kalau ini telah lama hilang, tapi Mbak menemukannya lagi beberapa hari yang lalu di bawah lemari Mbak, ucap Mbak Leni. Oh, itu Mbak. Dengan kalian memakai ini, semoga hantu itu nggak lihat kalian dan Mbak akan menghadapinya, ucap Mbak Leni. Tapi kalau Mbak kenapa-napa gimana? Ucap Luna dan Ayu. Nggak kok, nggak akan. Pak Anto, tolong carikan nenek, ucap Mbak Leni. Ada apa Leni? Tidak usah dipanggil, nenek pun hadir. Nek, shh, aku sudah tahu apa yang terjadi. Hanya saja kali ini berbeda dengan dahulu. Akan ada yang jadi korban di sini. Pastinya bukan anak-anak ini, ucap nenek. Hei nenek peot, mau apa lagi kau kesini? Apa kau tidak bosan untuk melenyapkanku? Ejek hantu itu. Seharusnya aku yang bertanya. Apa kau tidak bosan berurusan denganku dan berakhir buruk bagimu? Lawan nenek. Ngomong-ngomong, anak-anak menggemaskan itu mana? Apa mereka sudah pulang? Sayang sekali. Padahal aku ingin mencoba minumanku itu, ucap hantu itu yang membuat Dito dan teman-temannya takut. Jangan sampai kalau itu lepas dari tubuh kalian, karena itu adalah penyelamat untuk kalian, bisik Mbak Leni kepada Lestari dan yang lainnya. Sudahlah, kau ini putri, kau ini sudah cantik, tapi mengapa kau ingin mencari kecantikan lagi? Tanya Mbak Leni. Suka-suka aku, ucap hantu itu. Doro Ayu, sadar, kamu sudah dikuasai sisi buruk kamu. Kamu bisa lawan itu, ucap si nenek. Tolong nek, aku ingin kembali, ucap sisi baiknya hantu itu. Berisik kau nenek tua, ucap hantu itu sembari mendorong nenek itu hingga ke tembok. Tidak sopan, ucap Mbak Leni. Apa kau? Mau apa? Ucap hantu itu ke Mbak Leni. Ini, ucap Mbak Leni. Apa? Tanya hantu itu. Dilemparnya bubuk daun bidara ke wajah hantu itu, yang membuat wajahnya terbakar.
Matanya meleleh, hidungnya hangus. Wah, sakit, tolong. Sakit, sakit. Teriak kesakitan hantu itu. Ah, Pembalasan hantu itu kepada Mbak Leni dan pegawainya dengan mementalkan ke tangga. Leni, hanya ada satu cara yang bisa bikin dia lenyap selamanya, ucap nenek. Apa? Apa itu, Nek? Tanya Mbak Leni. Yaitu kalung jaga sakti harus dihancurkan sampai lembut. Lalu serbuk itu dicampur darah manusia. Setelah itu berikan kepada hantu itu yang nantinya dikira darah bayi, ucap nenek. Lestari yang mendengar itu langsung bergegas mengambil kalung itu dan menghancurkannya dengan benda apapun yang bisa menghancurkan kalung itu. Lestari, kamu mau kemana? Tanya Dito. Ayo semuanya ikut aku, ucap Lestari. Cari benda yang bisa membuat benda lainnya hancur, ucap Lestari kepada teman-temannya. Memangnya untuk apa? Tanya Jody. Kita hancurkan kalung jaga sakti, ucap Lestari sembari mencari kalung itu. Baiklah, ucap Dito dan yang lainnya. Di sisi lain, kenapa kamu menyerah? Sepertinya aku ingin keluar mencari bayi, ucap hantu itu. Percuma, kau tidak bisa keluar dari wisma ini, ucap si nenek. Wisma ini telah ditaburi serbuk suci yang tidak bisa dilewati makhluk jahat sepertimu, ucap Mbak Leni. Ayo cepat, hancurkan kalung itu, ucap Lestari. Semuanya berusaha menghancurkan kalung itu. Cepat, ambilkan mangkuk. Nih, kumpulkan serbuknya dan masukkan ke dalam mangkuk ini. Ayo cepat kita ke Mbak Leni. Di sisi lain, nih mbak, ini mbak, serbuk kalungnya mbak, ucap Lestari. Anak pandai, ucap nenek. Lalu apa yang harus dilakukan, Nek? Tanya Mbak Leni. Hanya satu, yaitu darahnya. Aku saja, Nek, ucap Mbak Leni. Tapi mbak, nanti mbak sakit. Ya Leni, akan membutuhkan banyak darah untuk ini, dan harus dari jantung atau hati manusia itu. Jika kau melakukannya, kau akan mati, ucap nenek. Pikirkan mbak, ucap pegawai yang lainnya. Tidak apa-apa, mbak siap mati untuk menyelamatkan kalian. Maya, Ayu, Manda, pegang erat Lestari. Jangan sampai dia menggagalkan ini. Mbak jangan mbak, teriak tangis Lestari. Teman-temannya pun menangis. Tapi mau gimana lagi? Leni, kamu siap? Tanya nenek. Siap, Nek. Nenek menancapkan pisau tepat di jantung Mbak Leni. Mbak! Lestari yang lemas melihat Mbak Leni bercucuran darah langsung menghampiri Mbak Leni. Doro Ayu, jika ini yang kau mau, ini darah segar bayi yang kau minta, ucap si nenek. Hahaha, ternyata kau baik juga, nenek peot. Hantu itu meminum darah dan bubuk kalung jaga sakti itu. Segar, ucap bahagia hantu itu. Tapi darah itu akan menghancurkanmu, ucap nenek itu. Mbak Leni, Mbak, kenapa Mbak melakukan ini semua? Tangis Lestari. Lestari, jaga diri kamu baik-baik ya. Mbak pergi dulu. Kata-kata terakhir Mbak Leni dan hembusan nafas terakhirnya membuat semua yang di situ menangis, tidak merelakan kepergian Mbak Leni. Di sisi lain, apa yang kau masukkan ke dalam minumanku? Tanya hantu itu. Lihat saja nanti, ucap nenek itu. Tiba-tiba muka hantu menjadi hitam
dan sangat hitam. Keluar asap hitam dari dalam tubuh hantu itu. Wah, apa ini? Ada apa? Tolong, tolong, ucap hantu itu. hantu bodoh. Sudah tahu kau ini jahat. Mana ada yang ingin menolongmu? Ucap si nenek. Asap itu seketika hilang dan muncul cahaya putih yang menerangi hantu itu. Dan ternyata yang muncul itu sisi baik hantu itu. Doro Putri Ayu Nyimasiningrat, hormat nenek kepada putri itu. Nenek Hayati, terima kasih telah menyelamatkanku, ucap arwah putri itu. Sama-sama Doro, jawab nenek. Dan aku pun berterima kasih kepada kalian yang sudah mau membantuku, ucapnya kepada anak-anak yang menginap di Wisma. Ya, dia bisa melihatnya. Hanya sisi baiklah yang bisa melihat pengguna kalung itu. Sementara itu putri itu hilang disertai cahaya terang. Mari kita berdoa untuk kepergian Leni dan Putri, ucap nenek. Baiklah nek, ucap Lestari yang hampir mengikhlaskan Mbak Leni. Kalian harus pulang hari ini juga. Leni, biar nenek yang tangani semua di Magelang, ucap nenek. Di sisi lain, 3 tahun kemudian, 3 tahun telah berlalu. Semuanya berubah setelah kejadian itu. Jody tidak lagi menjadi pendiam. Woi, curang kau, ucap Jody. Ih, enggak, ucap Luna. Giliran aku, awas, ucap Riko. Permainan yang dimainkan jatuh gara-gara Riko. Kalah. Sini mukanya dilukis seniman handal, ucap Maya. Anak-anak, sini turun makan dulu, teriak Ibu Dito dari bawah. Iya mah, ucap Dito. Mereka pun segera membersihkan mukanya dan turun ke bawah untuk segera makan. Dito, minggu depan kamu wisuda ya? Tanya Mama Dito. Iya mah. Emang kenapa? Ya udah, Mama mau rajin ke salon, biar nanti pas kamu wisuda Mama paling cantik di antara orang tua siswa lainnya, ucap Mama Dito dengan bangganya kalau dia paling cantik sedunia. Alainya kumat, gumam Dito. Mama kan ibu-ibu milenial, ya kan Luna? Ucap Mama Dito. Iya tante, itu modern banget. Kata Mama kalau mau ke salon bareng katanya Tan, ucap Luna. Mah, Papa datang gak? Tanya Dito. Papa masih tugas di Malaysia, ucap Mama Dito. Oh, Lestari, orang tua kamu bakalan datang kan? Tanya Mama Dito. Kayaknya enggak deh Tan, kali ini gak ada yang dampingi aku tante. Mama Papa di Singapura, Mbak Leni udah gak ada. Ya, aku sendiri aja wisudanya, ucap Lestari. Kamu ada tante kok, ucap mamanya Dito sembari menenangkan Lestari yang hampir menangis. Suasana di minggu depan. Wisuda adalah momen kelulusan yang didambakan setiap mahasiswa. Hai guys, sapa Manda. Maling di mana tuh? Baju bagus banget, sindir Ayu. Ini dibikinin tante aku kali. Ini khusus buat wisuda aku, ucap Manda. Weh, Dito, kau ganteng banget. Ardi juga, Jody juga, Erik juga, Riko juga. Wah, ganteng semua kayak opa-opa. Ayo, selfie buruan ayo, woi cepet, ucap Luna. Mereka sangat senang sekali saat wisuda. Tiba-tiba ada yang memanggil Lestari dari belakang, dan terlihat seorang perempuan memakai kebaya merah muda dengan rok samping coklat dengan rambutnya yang disanggul Ayu. Mbak Leni,
Mbak Leni, teriak Lestari. Mereka berpelukan. Mbak, kok Mbak, ini Mbak kan atau aku hanya? Tanya senang Lestari. Iya, ini Mbak nak. Mbak disembuhkan oleh nenek. Mbak dirawat selama 1 tahun oleh nenek. Dan Mbak, waktu itu bukan mati, tapi Mbak hanya pingsan saja. Dan sekarang Mbak masih hidup. Jelas senang Mbak Leni. Mbak jangan pergi lagi ya Mbak, ucap Lestari. Tangis haru menyelimuti momen wisuda Lestari. Teman-teman yang melihat menghampiri Lestari dan memeluknya, dan membuat berupa pelukan lingkaran. Semuanya menangis haru dengan kedatangan Mbak Leni. Hari demi hari mereka lewati dengan ujian-ujian yang terus datang dalam kehidupan mereka. Ujian dalam hidup itu sudah biasa dan harus disyukuri. Tapi hari tanpa ujian itu patut dipertanyakan. Inilah kisah Dito dan kawan-kawannya di Wisma Sugi. Dan akhirnya cerita pun selesai. Terima kasih yang sudah baca cerita ini sampai selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.